Selamat hari Minggu. Nggak ada yang jawab. Selamat hari. Oke. Ulang. Semuanya yang datang jawab dong. Kita di sini bisa dengar kalian guys. Tenang aja. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Suaranya masih pada lemes ya? Iya, masih pagi, nggak apa-apa. Nanti kita tambah siang, tambah semangat. Betul. Aku minta tolong tampilin Zoom di sini, boleh? Mau tanya-tanya. Asik. Kapan lagi ditanyain kan ya? Kita pilih ya. Oh ya, sebelumnya mau ajak kalian on cam dong nih. Kita bisa lihat kalian di sini. Biasa sih yang dipilih Ayo biasanya on nggak cam. on cam ya. Kalau yang nggak on cam nanti aku pilih malah. Ayo. Ada Cenat, ada Erik, ada Elvin, Ko Evans, ya kan bener. Ko Evans. Ada Cigela, ada Devina, ada Koedi, ada Yolanda, ada Cinat, ada Nat. Agak ngeblur. Ada Yosua, ada Kojes, ada Ella, ada Bagus, ada Wilson, ada Kodedi. Oke, karena udah ada beberapa yang nyalain kamera sih saya nggak nyalain. Aku mau nanya yang jarang ditanya. Oh iya. Aku mau nanya Wilson deh, ada nggak Wilson? Hai. Halo kepada Wilson di rumah. Kayaknya masih tidur nih, Ci. Oke deh, kita ganti. Tanya. Tes. Sebentar ya guys, ada kesalahan teknis. Oh ya, tanya Nius aja deh yang baru join. Hai Nius. Halo. Nah, aku mau tanya nih. Sebutin dong satu hal yang bikin kamu sukacita di dalam seminggu ini. Apa ya? Apa nih? Kayaknya nggak ada. Gak ada, berarti kalau masih hidup gak seneng dong. Soalnya minggu ini nggak suka cita sih jujur. Lagi nggak bersukacita minggu Oh, ini. oke, nggak apa-apa. Semoga minggu depan bisa bersukacita. Butuh dikasih. Amin. Siapa lagi ya? Tadi ada siapa ya? Oh, ada Kojes tuh akhirnya. Kojes, ada hal gak sih yang bikin Koko tuh sukacita banget nih minggu ini? Senang aja sih bisa nyelesain beberapa kerjaan pas sudah selesai kayak kelar gitu. Oke, thank you Kak Jess buat sharingnya. Nah, karena mungkin aku yakin aku nggak bisa tanya kalian satu-satu gitu, tapi aku yakin banyak banget hal dari kalian semuanya pasti kalian syukuri gitu hari ini. Maka dari itu, aku mau ajak kalian buat nyanyiin satu lagu untuk sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena sudah menyertai kita sama seminggu ini sehingga kita bisa berkumpul bareng-bareng lagi di sini walaupun hanya online, tapi kita masih bisa ngobrol, bisa ketemu walaupun secara virtual. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Jesus in Me, I Have Peace. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy when Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have
Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke, hari ini kira-kira ada yang tahu gak nih tema kita apa? Ko Hedi boleh bantu munculin, aku pengen lihat chatnya nih. Boleh jawab di chat aja, tadi sih di awal kalau kalian masuk kan kelihatan poster tuh. Bisakah? Ya gitu juga ada sih. Wait ya. Ada gak? Gak bisa ya kok? Oke, nggak apa. Ya, tema kita hari ini yaitu membahas tentang kasih yang paling dibutuhkan. Bakal bahas kayak apa nanti, mungkin kita juga belum tahu, itu tergantung ke Evans nanti. Tapi satu hal saat aku mendengar kata kalimat ini tuh kayak aku mikir, kita semua sebagai makhluk sosial itu sebenarnya butuh banget buat dikasihi dan harus mengasihi orang lain. Karena itu aku merasa bersyukur banget karena Tuhan tuh masih menyertakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin bisa lewat orang-orang sekitar kita atau lewat segala hal yang udah dia lancarin gitu. Nah, kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita, juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya. Mari kita nyanyikan kasih setianya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi
ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Teman-teman, di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan tuh menciptakan tubuh kita untuk tempat dia tinggal gitu, untuk sebagai rumahnya. Tapi kenapa kita menodai diri kita sendiri yang merupakan rumah Tuhan dengan hal-hal yang tidak baik gitu, dengan berkata kasar, melawan orang tua, berbohong, dan banyak hal lainnya. Selama seminggu ini aku mau kalian mikirin ulang dosa apa aja sih yang udah kalian lakukan, dosa apa aja sih yang udah nyakitin hati Tuhan dan merusak tubuh kalian sehingga membuat Tuhan tuh gak nyaman tinggal lagi dalam diri kita gitu. Bahkan membuat kita bisa terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi aku mau ajak kalian buat ambil waktu singkat untuk merenungkan apa aja sih dosa kalian dan mengakuinya di hadapan Tuhan sambil singgah menyanyikan Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku Mari kita nyanyi bait keduanya bareng-bareng. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu,
pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami meminta ampun Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan dalam sengaja maupun tidak sengaja dalam seminggu ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa kami dan melayakan kembali diri kami agar bisa lebih dekat denganmu dan Engkau bisa tinggal lagi di dalam diri kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Aku bakal bacain buat kita semua. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan salam damai di Zoom dengan mengklik emoticon hati kalau kalian bisa lihat. Sambil kita angkat pujian semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Terciptakannya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Teman-teman, kita bakal mau sama-sama masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Evans dengan tema hari ini yaitu kasih yang paling dibutuhkan. Marilah kita sama-sama siapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan dan dengan kerinduan kita mau datang ke hadirat-Nya. Masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
Iya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Senang sekali ya, pagi hari ini walaupun kita masih online, kita bisa bersama-sama beribadah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu nih beberapa rekan-rekan mungkin yang saya kenal. Serafin mungkin, terus Livia, atau yang baru nih pertama kali hadir ya. Selamat datang, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan yang lain-lain yang juga sudah rutin, rajin tiap minggu ya. Puji Tuhan untuk seminggu yang Tuhan telah berikan, walaupun tadi Anius juga cerita kayaknya minggu ini masih gimana gitu ya. Semoga kita bersyukur pagi ini, dalam ibadah ini, Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman, bersama-sama belajar dari firman, kita berdoa. Yuk mari kita berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Minggu kemarin mungkin ada begitu banyak hal, ada yang kurang menyenangkan, ada yang kurang baik. Namun pagi ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang senang, karena mengingat betapa besar cinta Tuhan buat kami. Dan hari ini kami mau merenungkannya Tuhan. Betapa besar, betapa luas, lebar, dan dalamnya cinta itu. Tolonglah kami ya Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Sentuhlah hati kami, karena hanya cinta-Mu saja Tuhan yang bisa menaklukkan hati kami yang keras ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, pagi ini ada drama dong. Jadi internet saya tuh lemot banget. Semoga ini nggak ada masalah ya. Tapi Gela kayaknya udah siap-siap kalau ada masalah. Siap-siap khotbah gantiin saya Gela ya. Oke, enggak. Maksudnya siap-siap dengan PPT. Saya akan share screen ya teman-teman ya. Semoga kelihatan. Iya, sip. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang paling dibutuhkan. Nah, kita akan membahas tema ini dari 3 poin ya. 3 saja, jadi nggak panjang, nggak lama. Yang pertama adalah seni mencintai ya. Kita akan bahas dari pemikiran seorang psikolog bernama Erich Fromm yang menulis buku tentang seni mencintai. Yang kedua, kita akan bahas ada 4 bentuk cinta, the 4 loves, dari seorang penulis bernama C.S. Lewis. Ya, 4 cinta. Apa itu? Apakah itu cinta yang kita butuhkan? Nanti kita bahas. Dan yang terakhir, kita bahas tentang cinta Kristus, ya, cinta Kristus. Mari kita baca lebih dahulu, ya, Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, saya bacain buat kita sekalian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, dalam bahasa Inggris saya juga kutip di sini dari versi The Message. Begini bunyinya. But God put His love on the line for us by offering His Son in sacrificial death while we were of no use whatever to Him. Ya, jadi perhatikan di sini saya sudah bold nih ya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Dalam bahasa Inggris, His love. God put His love. Ini yang mau kita renungkan pagi hari ini. Kasih Allah, cinta Tuhan ya. Nah, seperti apa itu? Saya di Padlet udah nanya nih ke rekan-rekan sekalian. Apa artinya cinta ya? Nah, ada 3 orang saja ya. 3 orang saja yang menjawab. Oke, apa itu? Coba kita lihat ya. 3 orang yang menjawab apa artinya cinta. Nah, yang pertama adalah, ada yang nulis gini, cinta adalah
kasih sayang yang mendalam dan tulus ya. Kasih sayang yang mendalam dan tulus. Siapa yang setuju dengan ini? Cinta adalah kasih sayang yang mendalam dan tulus. Kasih lambang hati ya. Setuju gak? Cinta adalah kasih sayang yang mendalam dan tulus. Erik kasih jempol malah. Oke. Boleh. Jadi cinta adalah kasih. Jadi sama ya. Antara cinta dan kasih. Kita tuh memaknainya kurang lebih sama. Nah, ada yang juga nulis cinta itu adalah memberikan kasih kepada orang yang dipedulikan. Jadi ketika kamu peduli, kamu kemudian memberikan kasih itu kepada orang itu. Berarti, kalau kamu nggak peduli, kamu nggak memberi kasih kepada orang itu. Betul nggak? Setuju nggak, Rik? Erik yang ngangguk, berarti setuju ya. Berarti kan memang kita mengasihi, mencintai orang yang kita peduli gitu ya. Gitu. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Kayaknya agak sulit sih memang. Kalau Erik tuh misalkan keluar rumah gitu ya, tiba-tiba ada orang yang dia lihat di depan rumahnya, langsung Erik mencintai orang itu. Wah, kayaknya impossible banget gitu loh. Ya gue nggak kenal gitu. Masa gue bisa mencintai orang itu, kan enggak ya? Gitu ya. Jadi memang kita peduli karena kita kenal biasanya, deket ya, kerap gitu. Ya masuk akal. Nah ada lagi yang menulis gini, cinta adalah atau kasih adalah memberi yang terbaik, bahkan diri dan hidup kita. Wah ini kayaknya kalau Jezreel ini cukup menghayati yang ini. Gimana nih Jess? Setuju nggak Jess? Cinta adalah memberi diri yang terbaik, bahkan diri dan hidup kita. Nah, Jezreel kasih jempol berarti setuju ya. Nah, wah ini yang mungkin nanti susah. Kenapa? Karena memberi diri, memberi hidup, itu kayaknya tuh udah segalanya gitu kan katanya. Makanya kalau orang kan bilang I love you gitu kan. Wah, I will give you my heart, everything gitu kan. Nah, ada yang bilang gini, cinta tuh adalah buta. Siapa yang setuju? Cinta itu buta. William Angel gimana, Will? Setuju nggak, Will? Cinta itu buta. Menurut kamu gimana, Will? Enggak kok. Bisa lihat. Oh, nggak setuju ya? Kenapa, Will? Enggak, sebenarnya kalau menurut saya tuh buta itu cuma kayak mungkin tindakan kali ya. Digambarkan tindakan gitu. Tapi orang yang mungkin udah dewasa gitu, udah bisa mengerti cinta itu untuk apa, dia udah nggak buta lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi buta dulu, habis itu nanti kalau udah dewasa nggak buta gitu ya. Iya, belajar melihat ya. Belajar melihat sih. Nah ada lagi yang bilang begini, cinta itu ya, kalau orang jatuh cinta tuh ya, katanya saking cintanya gitu ya, tai ayam rasanya jadi apa, Rick? Kalau cinta itu tai ayam rasanya jadi apa, Rick? Saya nggak dengar kok, putus kenapa? Kalau di dalam cinta, orang yang begitu mencintai, saking mencintainya, tai ayam bisa rasanya jadi apa, Rick? Di nanas gitu loh ya, enggak. Jadi tahu kan? Ada. Saya baru tahu kayak betul. Oh, baru tahu. Coklat tuh, nau. Nah, makanya nau buta sih. Jadi tai ayam jadi coklat, gitu kan. Kalau saya sih, tai ayam ya tetap tai ayam gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, wah cinta tuh macam-macam deh gitu ya pengertiannya. Tapi apakah kita bisa nggak punya cinta yang terbaik kayak gini nih? Bahkan diri dan hidup kita berikan sepenuhnya. Ladies, coba ladies yang hadir di ruangan ini, di Zoom ini, lihat saya. Tatap mata saya. Wah, nanti kalau ada cowok yang bilang ke kamu, I love you, aku cinta kamu, aku berikan seluruh hidupku, all my life, all my heart. Kira-kira kamu percaya gak? Ini di Zoom yang tulisannya Angela ada 3 ladies di situ tuh. Amel udah geleng-geleng. Teman-teman sekalian, bisa gak kita memberi yang terbaik, bahkan diri dan hidup kita? Ini jadi pertanyaannya ya. Nah sekarang kita lihat seni mencintai dari seorang penulis, seorang psikolog bernama Erich Fromm.
Eric Fromm menulis sebuah buku ya, judulnya Seni Mencintai. Ya, kalau mau baca, saya boleh referensi. Ya, ini buku psikologi, tetapi boleh aja dibaca. Jadi gini, Eric Fromm bilang, kalau orang mencintai itu, mesti tahu teorinya dan juga prakteknya. Ya, ada teorinya, tapi juga ada prakteknya. Jadi gini, di dalam teori, sama kayak kamu belajar teori apapun gitu ya. Misalkan, kamu belajar alat musik, ya kan? Misalkan belajar piano. Perlu nggak belajar teorinya? Nah, Gela ini bisa nih ya, main piano, main keyboard. Gela bisa nggak orang main tanpa tahu teorinya? Gimana Gela? Kenapa? Bisa nggak orang tanpa teori tahu gitu ya piano tuh gimana, terus dia main aja tuh piano itu? Ya praktekin aja tuh. Gak bisa kok. Nggak bisa kan, betul kan? Susah loh, piano itu susah. Saya ngajarin anak saya gitu ya, saya sendiri nggak bisa main piano, tapi belajar pakai YouTube. Minimal nonton di YouTube. Oh, teorinya begini. Ini yang mesti dipencet, caranya gini, kan gitu. Nah, ketika kita mau mencintai, kita juga mesti tahu teorinya. Dan teorinya adalah itu bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan. Jadi kalau kamu mengatakan, oh aku mencintai sampai berbusa-busa gitu ya, itu bukanlah cinta. Tapi orang yang melakukan sesuatu dengan cinta dalam tindakannya, tanpa dia berkata-kata, kita udah bisa mengatakan, meyakini, itu pasti dia melakukannya karena cinta. Betul kan? Jadi, cinta itu bukan kata-kata ya, tapi tindakan. Ya. Nah, sekarang prakteknya gimana? Prakteknya, cinta itu tuh harus disiplin. Nah ini, jadi cinta itu bukan sembarangan. Cinta itu nggak asal gitu loh. Disiplin, artinya apa? Dari kata disciple, taat. Ya, cinta yang memang itu tuh benar-benar dia ketika mencintai, dia akan mengikuti, dia akan disiplin, dia akan taat. Nah, makanya tuh ya, katanya gitu ya, kalau teman-teman remaja nih, kalian sih ya, saya kayaknya enggak sih, yang katanya lagi pacaran gitu ya, wah itu kemana-mana nempel gitu ya. Wah, ceweknya atau cowoknya bilang apa, ikut aja gitu. Iya, gitu ya. Nah, Erik geleng-geleng kepala, kayaknya enggak ya. Wah, pokoknya harus jemput ya, harus ini ya, jadi tukang ojek deh, nggak apa-apa deh gitu, bela-belain deh gitu. Iya kan, wih luar biasa banget, taat banget. Oke, segala sesuatu dilakukan gitu. Tapi betulkah kemudian kedisiplinan itu akan menunjukkan cinta yang seutuhnya? Nah, Eric Fromm juga bilang cinta itu mesti punya konsentrasi. Jadi orang yang kalau mau mencintai, memang dia mesti tuh menunjukkan fokus yang sepenuhnya. Jadi cinta itu tuh benar-benar fokus, ya, konsentrasi kepada siapa yang dicintai. Jadi cinta itu nggak juga lirik kanan lirik kiri ya, nggak melihat yang lain-lain jadinya. Kalau kamu sudah mencintai, fokus kamu pada apa atau siapa yang kamu cintai. Tapi problemnya nih, sisi buruknya, kalau cintamu pada hal-hal yang justru keliru, fokusmu jadi salah, konsentrasimu jadi keliru. Tapi kalau cintamu benar, maka fokusmu juga benar gitu. Ya. Jadi cinta itu butuh disiplin, butuh konsentrasi. Nah, kalau kamu punya ini, punya teori yang baik, praktek yang baik, Eric Fromm bilang, nah, kamu akan bisa mengembangkan ya, belum tentu benar-benar jadi ahli mencintai, tetapi ini adalah seni yang perlu dilatih. Jadi bukan cuma tahu teorinya doang, mesti dipraktekin, mesti dilakukan, gitu. Ya. Nah, lebih jauh lagi sekarang kita mau bahas tentang cinta dan rasa suka. Apa bedanya cinta dan suka?
Rasa suka itu adalah kita tuh bisa menyukai apa aja, ya, orang, benda, segala sesuatu, bahkan anggota tubuh kita. Oh, saya suka wajah saya suka mata saya suka hidung saya, misalkan ya. Kita bisa suka apapun gitu ya, gitu. Tapi kita juga nggak suka orang, benda, termasuk anggota tubuh kita. Saya bisa nggak suka mata saya, bisa nggak suka hidung saya. Atau sebaliknya, saya suka mata, nggak suka hidung, gitu ya. Tapi cinta itu menurut C.S. Lewis adalah kita memperlakukan setiap orang sebaik mungkin. Bahkan ketika kita nggak suka orang tersebut. Nah ini loh. Jadi bahkan ketika kamu nggak suka, bisa nggak kamu mencintai? Pertanyaan saya nih, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak suka seseorang? Coba tulis di chat setengah menit, nanti saya bacain. Apa yang kamu lakukan waktu kamu nggak suka seseorang? Saya sih, ya saya akan cuekin tuh orang. Nah tuh sama, diemin orang itu, cuekin, bodo amat, ya kan? Tonjok, waduh, wih, tonjok, waduh, cuek, apalagi. Kalau kita nggak suka, iya, paling kita cuekin, kita diemin, kita bodohin gitu ya. Karena kita nggak suka sama dia. Lihat mukanya aja sebel gitu kan. Rasanya jengkel sekali. Gitu. Nah, waktu kita mau belajar mencintai, cinta yang Kristiani, cinta Kristen adalah, bisa nggak kamu mencintai bahkan ketika kamu tidak menyukai orang itu? Nah, sekarang kita coba lihat ya. Di dalam hidup kita ada begitu banyak cinta nih. Macam-macam cinta. Ya. Cinta apa sih yang paling kita butuhkan? Ya, cinta apa yang kamu butuh nih? Coba kita lihat ya. Kasih siapa? Cinta siapa yang kamu butuhkan? Itu. Untuk membahas ini, saya akan menjelaskan 4 bentuk cinta. 4 jenis cinta dari pembahasan C.S. Lewis. C.S. Lewis menulis sebuah buku judulnya The Four Loves. 4 jenis cinta, 4 bentuk cinta. Apakah cinta ini yang kamu butuhkan? Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, yaitu yang disebut oleh Lewis sebagai cinta afeksi. Ya, affection. Apa itu cinta afeksi? Cinta yang alamiah. Ini natural sifatnya. Kenapa? Karena tanpa disuruh pun, ya, orang yang punya hubungan alamiah ini akan mencintai orang tersebut. Contohnya siapa? Antara orang tua dan anak. Jadi, orang tua dan anak itu punya cinta yang dari sononya sudah ada. Alamiah begitu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu merasakan cinta dari orang tuamu, dari papamu, dari mamamu? Kalau ditanya pengen, pasti. Setiap orang pengen, ya kan? Kita pasti menginginkan cinta dari orang tua kita. Namun demikian, kita hidup dalam dunia yang broken. Kita mungkin nggak ngalamin cinta dari orang tua kita, dari ayah kita, dari ibu kita, dari papa kita atau mama kita. Papa saya itu mencintai anak-anaknya dengan cara yang mungkin nggak ekspresif. Maksudnya apa? Seingat saya, papa saya itu nggak pernah bilang ke saya gitu ya. Saya tuh punya nama Chinese. Ya. Ada yang tahu nggak nama Chinese saya? Nama Chinese saya terkenal loh, lebih terkenal dari Evans. Ya. Jadi nama Chinese saya itu adalah Lo Su Huat. Apa? Lo Su Huat. Tapi saya kan di sekolah negeri ya. Jadi teman-teman saya susah panggil saya. Jadi kalau manggil saya itu apa? Woi, so what? So what? Nah,
Kalau kamu tahu istilah so what gitu loh, itu diambil dari nama saya tuh. So what gitu. So what. Kembali lagi ke cerita soal papa ya. Papa saya tuh nggak pernah bilang ke saya gitu ya. Untuk dia mengatakan bahwa I love you gitu. Aku mencintaimu, itu nggak pernah. Tapi saya dipanggilnya bukan so what ya. So what ya. Saya dipanggilnya Ahong. Itu nama panggilan Chinese saya. Saya itu si Ahong. Nggak pernah tuh papa saya bilang Ahong ya. Aku mencintai kamu, nggak pernah. Saya juga nggak pernah dipeluk, ya, nggak pernah. Nah, tapi papa saya mencintai saya dengan cara gimana? Dia bekerja keras buat anak-anaknya. Yang dia tahu adalah tiap pagi bangun pagi mungkin jam 3 pagi udah bangun kali. Siapin bahan-bahan untuk jualan bakmi. Jadi papa saya penjual bakmi ya. Tiap pagi pulang juga sama kurang lebih jam 3 sore, terus tidur, besok pagi aja begitu, kerja aja terus begitu. Nah, saya belajar cinta afeksi ini dari mana? Saya belajar cinta afeksi dari kakak saya yang paling tua. Saya punya kakak ya, paling besar, paling tua. Ya, namanya Lo Su Peng. Beliau meninggal dunia di umur 25 tahun, kecelakaan. Ya, tapi saya gak pernah lupa. Kakak saya itu tiap malam ya ngajarin saya matematika. Kalau salah, tangannya dipukul pakai penggaris. Tak. Wah, kalau sekarang mungkin kita bilangnya itu, kekerasan tuh ya, gitu ya. Tapi itu dia lakukan karena dia mencintai saya. Saya nggak pernah lupa. Saya sampai ketiduran, dia angkat saya dan dia bopong saya ke tempat tidur. Kakak saya lah yang pertama kali mengenalkan saya kepada Kristus. Dia yang bawa saya ke gereja, ke sekolah minggu. Dialah yang membuat saya mengenal kasih Kristus. Dan dia sudah meninggal dunia. Waktu dia meninggal, saya nggak nangis. Ya, sampai pendetanya bingung. Kok kamu nggak nangis ya? Saya juga nggak ngerti. Gitu. Memang sampai sekarang saya agak susah nangis kalau di depan gitu ya. Gitu. Anak-anak saya juga bingung. Dedi kenapa? Dedi tuh jarang nangis ya. Apalagi kan anak-anak saya perempuan semua ya. Perempuan tuh dikit-dikit kan nangis ya. Ya nggak sih Cinau? Nggak gitu ya. Tapi intinya, saya kalau hari ini mengingat cinta kakak saya, cinta papa saya bersyukur. Mereka mencintai saya dengan cara yang berbeda. Pertanyaan saya pagi hari ini, bagaimana kamu merasakan cinta papamu, mamamu, kakakmu? Mungkin kamu nggak dapat cinta dari papamu, it's okay. Atau kamu justru dapat begitu luar biasa, begitu besar dari papamu. Puji Tuhan. Ya. Tapi ini baru satu. Dan mungkin ini bukan cinta yang paling kamu butuhkan. Ya. Kita lanjut yang kedua. Cinta persahabatan, friendship. Nah ya, cinta ini nih nggak alamiah. Ini mesti diusahakan. Kita tuh mesti berusaha gitu loh. Ya. Misalkan ya, Erik temenan sama Jezreel. Kan nggak begitu aja ya Erik tiba-tiba langsung bilang sama Jezreel waktu pertama kali lihat Jezreel, mata ketemu mata. Mata Erik menatap mata Jezreel. Langsung, aku mengasihimu brother. Kan nggak begitu ya. Erik, mana nih Erik kok nggak ada? Atau Jess, ya kan? Nah, tapi melalui persahabatan, hubungan, berminggu-minggu di komisi remaja, pelayanan bersama, ya, ikut KTB, enggak KTB-nya enggak bareng ya? Ya Jess ya, kamu enggak bareng sama Erik ya?
ikut pelayanan di komisi remaja, ikut aktivitas bersama, ya. Kadang-kadang di kepengurusan juga suka konflik atau beda pendapat, bukan konflik ya, dan sebagainya. Tapi justru melalui itulah hubungan persahabatan terbentuk. Jadi mesti ada usaha gitu. Ini bukan alamiah. Dan saya juga ngalamin loh. Saya bersyukur loh, saya punya KTB dari sejak remaja. Saya ingat Kak Awas minggu lalu kan bilang, cerita tuh soal teman KTB-nya, soal yang anggota KTB-nya yang sakit, yang dia sedih sekali waktu sakit. Saya bersyukur loh, punya teman KTB dari remaja. Sampai hari ini masih. Saya ngobrol, tiap minggu suka ngobrol, apalagi di masa pandemi. Kita curhat macam-macam, saling menguatkan. Saya mau cerita nih, papa saya kan seminggu ini ada di rumah sakit. Hari Minggu lalu masuk rumah sakit, makanya saya nggak ikut komisi remaja. Saya ada di rumah sakit, Seninnya dioperasi. Waktu dioperasi lancar, tapi kemudian malam harinya masuk di ICU, butuh 2 kantong darah. Dan 2 kantong darah itu harus digantikan. Nggak bisa dibayar pakai uang. Nggak bisa beli gitu loh. Ya, nggak boleh, kalau beli malah ilegal. Harus digantikan oleh darah lagi. Jadi saya harus cari nih pengganti darahnya. Orang pertama yang saya telepon adalah teman saya, teman dari remaja. Dan langsung dia bilang, saya siap. Aduh, puji Tuhan, saya bersyukur. Teman-teman sekalian, waktu kamu lagi susah, waktu kamu menderita, kalau kamu nggak punya teman-teman, hidupmu bakal susah sekali, bukan main. Kalau nggak punya sahabat, teman-teman, kamu mau cari siapa yang bisa menopang kamu? Ayo teman-teman sekalian, punyalah sahabat yang bisa mendukung kamu. Sahabat yang baik, sahabat di dalam Tuhan, sahabat yang seiman, sahabat yang mendukung kamu bertumbuh. Hari ini nanti siang ada sosialisasi ya untuk KTB ya, untuk pembinaan. Ayo ikut. Minggu depan kita udah mulai di komisi remaja kita di Pernias. Kau perlu kelompok kecil, kau perlu KTB, kau perlu teman-teman. Ayo jangan cuek. Ya. Kita butuh sahabat. Tapi sekali lagi pertanyaan saya, apa ini yang paling kita butuh? Kadang-kadang kamu kecewa. Ko Evans, tapi sahabat gue tuh, wah, backstabbing kok. Aduh, gue sebel kok. Gue gak suka, gue benci sama dia. Ya, kadang-kadang kita marah, kita kecewa dengan sahabat kita. Kenapa? Karena ini adalah cinta yang mungkin bukan yang paling kita butuhkan. Papa mama kita mungkin mengecewakan. Sahabat kita mungkin sekali mengecewakan, sangat mungkin. Kadang-kadang kita cuma berasa teman itu datang ke kita kalau ada perlunya doang. Benar gak? Kamu kecewa? Itu hanya menunjukkan ada cinta lain yang paling kamu butuhkan. Kita lanjut ya. Yang ketiga. Nah ini, mungkin ini saya mau nanya Cik Nau ini. Cinta yang mengandung ketertarikan seksual. Nah, maksudnya gini loh. Cinta sepasang kekasih. Artinya apa? Artinya ada ketertarikan antara seorang laki-laki dengan seorang pria. Seorang laki-laki dan pria. Seorang laki-laki dengan perempuan. Ya. Seorang pria dan wanita. Ini adalah cinta di mana secara wajar waktu kita masuk masa remaja, kita mulai punya rasa ketertarikan itu. Kita mulai suka, kita mulai rasa senang kalau diperhatiin, kita mulai rasa pengen sekali deket dengan seseorang gitu. Nah, teman-teman, ladies, nah, biasanya sih ya cowok yang deketin cewek. Biasanya ya. Cuman katanya zaman sekarang cewek juga sangat aktif ya mendekati cowok. Gimana nih? Gimana Cik Magda? Betul? Cewek boleh gak deketin cowok Cik Magda?
cewek deketin cowok kok. Boleh ya? Tergantung sih kok, tapi harusnya sih nggak apa-apa. Harusnya. Nggak apa-apa. Ya, biasanya sih ya cowok deketin cewek gitu ya biasanya. Nah, waktu kita rasa aduh diperhatiin, kita rasa wah seneng gitu ya, dapat perhatian dan kita mulai menjalin hubungan dengan seseorang. Waduh kita rasanya wah dunia itu milik berdua. Rasanya tuh bener-bener kita lagi rasanya seneng banget bukan main gitu. Tapi bisa mengecewakan nggak? Sangat bisa. Realitanya di dalam hidup kita ada begitu banyak pasangan yang berakhir hubungannya. Realitanya banyak orang pacaran yang hubungannya pacaran cuman sebulan. Ada yang cuman seminggu dong. Bahkan cuman sehari. Udah putus. Aduh teman-teman sekalian. Kalau kamu mau pacaran, ya komitmen dulu. Ya. Baru kamu bilang, oke, yuk kita pacaran. Jangan pacaran dulu baru komitmen. Jangan dibalik ya. Komitmen dulu, yes saya mau komit. Baru kamu pacaran gitu. Ya. Jadi mengecewakan. Banyak pasangan suami istri akhirnya berakhir hubungannya. Baru menikah, teman saya ini baru menikah. Kaget. Dia kasih tahu saya, Pan gue bingung loh. Waduh, gue pikir dia orangnya rapi. Nggak taunya hari pertama dong. Lu, waduh, kacau banget. Berantakan. Nah, itu ketika hidup bersama baru tahu kan. Oh, ternyata berantakan. Teman saya laki-laki. Tapi rapihnya bukan main. Rapi banget. Gitu. Dia kaget istrinya tuh berantakan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini juga bisa mengecewakan. Ya. Jadi cinta siapa yang paling kita butuhkan? Teman-teman sekalian. Lewis menuliskan ada cinta keempat, yaitu cinta yang disebut dengan charity. Cinta yang ingin apa yang terbaik bagi orang yang dicintai. Bahkan ketika orang itu nggak layak gitu loh untuk dicintai. Nggak layak. Nggak pantas gitu loh. Nggak punya sesuatu yang mungkin layak untuk dicintai. Tapi C.S. Lewis menegaskan, inilah cinta Kristiani. Inilah cinta yang sejati. Ya. Kamu bisa mencintai bahkan orang tuh yang sebenarnya dia tuh nggak layak. Gitu. Teman-teman, siapakah kita? Kita ini orang-orang yang nggak layak di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan mencintai kita? Apa karena kita tuh orangnya hebat? Orang yang baik? Kita tuh saleh. Setiap kali kamu berpikir kamu begitu, kamu baik, kamu saleh. Kamu baru sadar betapa tidak baik dan tidak salehnya kamu. Saya jamin, saya ngalamin itu. Saya baru sadar, oh Tuhan, betapa hancurnya aku, betapa bobroknya aku ini Tuhan. Teman-teman sekalian, apa rasanya kalau ada seseorang yang mau berkorban dan bahkan mati buat nyawa kamu? Apa nih rasanya? Coba saya mau tanya, siapa nih? Natania? Iya kok. Apa rasanya kalau ada seseorang yang mau berkorban bahkan mati bagi nyawa kamu? Seneng tapi ada rasa guilty gitu kok. Merasa apa tuh guilty-nya? Nggak layak gitu ya? Iya kok. Betulnya begini, bahwa aduh, kok dia mau mati buat aku? Gitu. Kok mau gitu loh. Ya kan? Tapi pasti kita senang karena apa? Mestinya kita yang mati. Tapi kita justru selamat. Teman-teman, 2 kisah singkat yang mau saya cerita mengenai hal ini. Pertama, kisah dari klasik ya. Novel klasik Les Miserables yang udah difilmkan juga, Les Miserables, atau kalau dalam tulisannya Les Miserables ya. Jadi tokohnya yang bernama Jean Valjean, dia seorang pencuri kan ya. Suatu kali dia lari sampai akhirnya masuk ke biara. Di biara dia diterima oleh biarawan ya, oleh pastor di sana. Kemudian dia tinggal semalam.
Dia malam dia lihat kiri kanan, dia lihat ada lukisan Yesus, tapi dia masih dalam pikiran sebagai pencuri. Besok paginya dia kabur dari biara itu, dia bawa perabotan-perabotan biara yang terbuat dari perak. Dia curi, dia pergi, dia lari. Gak lama kemudian polisi datang ke biara itu, menghantar si pencuri ini, si Jan Valjean, menemui kepala biara. Kami menemukan pencuri ini dengan barang-barang perak dari biara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh kepala biara itu? Oh, ya, Jan. Saya yang memberikannya kepada dia. Bahkan dia ambil 2 buah tempat lilin dari perak. Dia kelupaan ini. Kamu kelupaan ini, Jan. Aduh, kenapa kamu buru-buru pergi pagi-pagi? Si Jan itu dengan muka yang lebam berdarah, tapi matanya tuh bingung dia liatin kepala biara itu. Dia bingung. Dan si kepala biara itu bilang, Jan, Allah tuh mengasihi kamu. Allah begitu mencintai kamu. Kamu harus hidup berbeda sekarang. Karena kamu tahu cinta Allah. Kisah kedua, kisah yang saya udah pernah ceritain juga di KR ya. Kisah dari novel Charles Dickens. Ya. Charles Dickens menulis tentang 2 orang bersaudara yang, bukan bersaudara, mirip. Charles dan Sydney, yang mencintai perempuan yang sama, Lucy. Tapi si Lucy pilih yang satu, pilih si Charles. Mereka menikah. Tapi kemudian ini kisahnya di Perancis. Di Perancis terjadi pergolakan, akhirnya si Charles ditangkap di penjara. Nah, si Sydney yang udah mengembara kemana-mana, akhirnya pulang, ketemu tahu bahwa si Charles ini yang mirip banget dengan dia ini, itu di penjara. Lalu apa yang dia lakukan Sydney? Dia datang ke penjara. Dan dia bilang, Charles, biar aku yang menggantikan kamu. Dia nggak mau. Tapi Sydney ini pinter. Lalu dia pakai cara akhirnya apa? Si Charles dikeluarkan, Sydney yang menggantikan karena mirip kan. Akhirnya Sydney yang ada di dalam penjara. Di dalam penjara itu ada perempuan yang juga akan dihukum mati. Perempuan itu melihat si Sydney, dia tahu itu bukan si Charles. Lalu dia tanya, "Hei, apakah kamu mati? Kamu mau mati bagi pria itu?" Dia bilang, "Iya. Tapi juga bagi istri dan anaknya." Si perempuan itu dengar begitu, langsung hatinya terenyuh. Tapi dikuatkan, karena apa? Perempuan ini tahu dia akan mati. Tapi mengetahui bahwa ada orang yang mau mati bagi orang lain. Aduh, rasanya itu menguatkan jiwanya sebelum dia akhirnya juga mati. Mereka berdua akhirnya mati sama-sama, dihukum ya, pancung. Tapi mereka berdua mengalami satu cinta. Cinta yang berkorban. Cinta yang mau mati bagi orang lain. Teman-teman, cinta siapa itu? Sekali lagi kita baca Roma 5 ayat 8. Saya bacain buat kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, kita adalah orang berdosa. Waktu saya membahas tentang dosa, masih ingat ya? Mungkin kamu bilang, enggak, aku enggak berdosa. Aku orangnya kayaknya baik-baik aja. Kamu baru sadar. Nanti satu saat kamu sadar, iya, betapa berdosanya aku. Teman-teman, saya membahas mengenai bagaimana kita punya kebanggaan. Kita rasa diri mampu, hebat, ini gue, aku, I can. Waktu kamu gagal, wah, kamu hancur luar biasa. Kenapa? Teman-teman, manusia berdosa. Fokusnya selalu diri sendiri. Lupa siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Kita berdosa. Kristus mati buat kita. Teman-teman, Yesus itu punya nggak kekuatan kuasa sebenarnya untuk dia nggak mati di kayu salib? Punya nggak, Will? Menurutmu? Punya loh.
Karena kenapa, Will? Karena apa? Ya, itu kan maha segalanya. Dia bisa Betul. lakukan gitu sebenarnya. Betul, karena dia adalah Allah yang maha segalanya, kan? Teman-teman sekalian, pertanyaannya, kalau kamu punya kekuatan, kemampuan, kekuasaan untuk menghentikan sesuatu yang buruk, apa yang akan kamu lakukan? Coba renungkan sebentar. Misalkan nih, kamu tahu nih, kamu bisa menghindar dari kematian. Dan kamu punya kemampuan supaya nggak mati. Kamu punya kekuatan super untuk menghentikan itu. Bukannya kamu akan menghentikannya, benar? Iya kan? Kan kamu punya kemampuannya. Why don't you use it? Kan aneh gitu kalau kamu nggak pakai. Misalkan gitu ya, si Iron Man. Dia punya kemampuan luar biasa. Dia bisa terbang, bisa ada laser segala macam. Dan tinggal tembakin aja lasernya. Tapi kenapa Yesus tidak menggunakan kemampuannya untuk menghentikan kematiannya di kayu salib? Ini yang disebut dengan misteri menahan diri. Saya baca bukunya Philip Yancey, The Jesus I Never Knew, bukan Yesus yang saya kenal. Yancey menuliskan bahwa Yesus tuh menahan diri loh. Menahan dirinya. Ingat nggak waktu Yesus itu dicobai di padang gurun? Masih ingat nggak? Yesus disuruh ngapain sama setan? Ayo, gampang aja. Ya kan? Kamu tinggal ubah tuh batu jadi roti. Itu jadi pabrik roti terbesar di dunia. Ya nggak? Bisa nggak Yesus rubah padang gurun itu jadi pabrik roti terbesar? Bisa. Tapi Yesus nggak melakukannya tuh. Bisa nggak Yesus jatuhkan dirinya dan semua malaikat jagain Yesus? Bisa. Yesus bisa melakukan apapun. Tapi dia menahan dirinya. Kenapa teman-teman? Karena itulah kekuatan cinta. Waktu kita mencintai seseorang ya, yang kita pikirin tuh bukan diri kita, bukan kekuatan kita, kemampuan kita. Gue bisa, gue mampu nih. Tapi gue gak mau melakukannya. Karena apa? Karena gue terlalu mencintai. Karena aku terlalu mencintai. Ya, Evans 2022. Teman-teman sekalian, waktu kamu mencintai, fokusmu tuh bukan dirimu, kekuatanmu, kemampuanmu, tapi fokusmu adalah bagaimana kamu menahan dirimu demi yang kamu cintai. Itu cinta yang paling kita butuhkan. Dan itu cinta yang ditunjukkan oleh Yesus di kayu salib. Detik demi detik penderitaannya itu dia alami. Karena apa? Karena cintanya yang besar, yang luar biasa. Bayangkan teman-teman sekalian. Waktu dia disalib, dia kan di atas ya, lebih tinggi dari yang lain. Dia melihat ke bawah. Dia bisa loh musnahkan semua orang dengan satu jentikan jari. Ya kan? Emang Thanos doang yang bisa? Agak lah. Yesus juga bisa, ya kan? Walaupun disalib kan dia masih bisa begini kan? Langsung habis, bukan cuma separuh bumi. Seluruh dunia habis kali, ya kan? Dengan satu jentikan jari. Gitu kan? Kalau Thanos cuma separuh. Teman-teman sekalian, ada satu lagu nih yang saya mau pakai sebagai penutup nih. Worthy is the Lamb. Ya, worthy is the Lamb. Saya baca ini ya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne,
We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Teman-teman sekalian, the darling of heaven, kekasih surga. Bayangkan pada Yesus saat Yesus disalib. Semua malaikat di surga menatap ke bawah, melihat kekasih surga, melihat kesayangan surga, kecintaan surga itu sedang menderita. Saat itu mungkin salah seorang malaikat bilang, "Oh, pangeranku, ayo kasih satu tanda. Satu jari saja. Semua bala tentara malaikat surga, kami akan turun ke bawah. Kami akan selamatkan kau. Kami akan musnahkan manusia." Apa Yesus melakukannya? Tidak. He is the darling of heaven. Kekasih surga. Mati buat kita. Teman-teman, cinta apa lagi yang kamu butuhkan? Nggak ada cinta yang lain lebih besar dari itu. Orang tua kita mungkin mengecewakan. Oke. Sahabatmu apa lagi? Kamu pacaran putus? Oke. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kristus sudah mati buat kamu. Buat aku, buat saya nih, Ko Evan. Aku bersyukur untuk itu. Teman-teman, pagi hari ini, mari teman-teman. Roh hatimu belum pernah tersentuh oleh cinta Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, sentuh hatiku Tuhan. You are my darling. You are my darling. Oh Jesus, I want to feel your love. I want to accept your love. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk cintamu yang besar, cintamu yang luas, cintamu yang dalam, cintamu yang tiada taranya, cintamu yang sesungguhnya, cinta yang sejati. You are our darling. Kaulah kekasih kami ya Yesus. Biarlah cintamu saja yang paling kami butuhkan. Tiada cinta yang lain. Biarlah cintamu mengisi hati kami, jiwa kami. Jiwa kami yang keras ini ya Tuhan. Sentuhlah agar cintamu mengisi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu hari ini akan siapa? Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur atas ibadah yang boleh berlangsung Tuhan dari awal hingga pertengahan ini Tuhan.
Sebentar kami ingin menaikkan beberapa pokok doa Tuhan, kiranya pokok doa ini Engkau saja yang boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saya Bapak. Ya, teman-teman, pertama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, teman-teman. Berdoa untuk setiap pemerintahan, khususnya dalam masa pandemi ini, berdoa agar kiranya setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah itu boleh diberikan kebijaksanaan, dan juga berdoa untuk pekerjaan rutin mereka juga, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan segenap hati dan kejujuran dalam melayani masyarakat. Mari kita angkat pokok doa ini, teman-teman. Selanjutnya kita mau berdoa, teman-teman, untuk kasus COVID yang lagi naik lagi beberapa hari kebelakangan ini, teman-teman. Kiranya pandemi ini cepat berlalu, dan lewat pandemi ini kita juga boleh semakin mengandalkan Tuhan gitu dimanapun kita berada, teman-teman. Mari kita angkat pokok doa ini. Kasus COVID. Selanjutnya, untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari sampai Maret, kita mau berdoa untuk regenerasi KR yang masih berlangsung sampai sekarang. Berdoa untuk setiap nama-nama yang udah ada, yang udah boleh bantu, agar kayaknya setiap nama-nama yang udah join di kepengurusan boleh saling bantu-membantu dalam pembentukan kepengurusan KR selanjutnya. Berdoa juga supaya setiap pelayan yang dihubungi dapat mengumpulkan pelayan ini dengan serius, dengan baik, dan boleh menerima berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang berulang tahun dari April sampai Juni, kita mau berdoa untuk persiapan Paskah, mulai dari pembentukan panitia hingga sampai penyusunan acara dan sampai hari-hari nanti. Untuk teman-teman yang berulang tahun dari Juli sampai September, kita mau berdoa untuk pembinaan yang akan diadakan nanti, dan seterusnya. Agar kiranya pembinaan ini boleh menjadi suatu wadah di mana anak-anak aktivis di KAI Perniagaan ataupun remaja di sekitar kita boleh sama-sama bertumbuh dan berbuah, boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Nextnya kita untuk teman-teman yang dari Oktober sampai Desember, kita mau berdoa untuk kepengurusan periode 2020 sampai 2022. Supaya di akhir kepengurusan mereka tetap bertanggung jawab atas pelayanan mereka dan tetap mengandalkan Tuhan dalam pelayanan mereka. Mari kita angkat pokok doa ini, teman-teman. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Evans, pembicara hari ini Tuhan, berdoa untuk keluarganya Tuhan, berdoa untuk
karirnya Tuhan, kiranya Engkau boleh pakai Ko Evans lebih heran lagi Tuhan, dimanapun Ko Evans ditempatkan Tuhan, Engkau berkati juga kesehatan Ko Evans dan keluarganya Tuhan di masa pandemi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang nggak bisa hadir mungkin karena suatu pergumulan atau sakit penyakit, kiranya Engkau boleh bantu Tuhan, Engkau boleh sembuhkan dan Engkau boleh tolong Tuhan teman-teman kami yang mungkin ada pergumulan Tuhan lewat kami Tuhan sebagai teman mereka, kami boleh membantu dan menolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan di minggu-minggu ini, mengucap syukur untuk 1 tahun yang Tuhan pelihara atas hidup mereka Tuhan. Kiranya di tahun ini Tuhan, di ulang tahun mereka yang baru ini Tuhan, mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih rindu untuk mengenal Engkau lebih heran lagi Bapak. Tuhan, inilah segenap pokok doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna Bapa. Kiranya Engkau saja yang boleh jawab sesuai waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Raffi, udah nyala belum? Coba tes. Tes. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita bakal sama-sama mau siapin persembahan kita. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang ada di layar. Di samping. Betul, bisa lewat OVO, Dana, GoPay, ShopeePay ataupun M-Banking. Sambil teman-teman memberikan persembahan sambil kita menyanyikan tabur waktu pagi. Tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Baitnya yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Ditarik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian hari ini ya Bapak, inilah segenap persembahan kami yang mungkin sedikit dari apa yang telah Kau berikan ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat membangun kerajaan-Mu dengan lebih luas lagi ya Bapak, bisa dipergunakan dengan baik dan dikelola dengan baik ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengar nih firman yang dibawain sama Ko Evans. Nah, aku mau tanya nih, Cemel tadi apa sih yang didapat gitu dari firman tadi gitu? Ada 4 jenis kasih ya. Ya, betul. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Ada, bentar aku ingat dulu. Ada persahabatan, ada eros, ada charity. Terus yang pertama tuh afeksi, iya benar. Kalau dari 4 itu Cemel tuh pengen yang apa sih? Pengen kayak dapetin kasih atau memberi kasih yang kayak apa sih? Oh ya, kayaknya kalau aku lebih ke charity mungkin ya. Kenapa tuh? Ya
Gak, maksudnya aku lebih memilih charity karena aku ngerasa setiap orang perlu untuk dikasihi. Meskipun dia nggak layak ataupun dia layak, tetap harus dikasihi gitu. Betul banget tuh. Nah, kalau aku sendiri tuh pas denger tema ini, kasih yang paling dibutuhkan. Mikir sih awalnya kayak otakku tuh bercabang gitu kemana-mana, kayak yang paling dibutuhkan tuh apa? Soalnya tuh aku lihat banyak orang di sekitar aku tuh ada yang paling ngerasa tuh keluarga dia itu segalanya, ada yang ngerasa tuh sahabat tuh segalanya, ada yang bahkan ngerasa pacar itu dunia dia gitu. Jadi dia bakal ngelakuin apapun demi pacarnya, keluarin duit berjuta-juta, beliin barang-barang mahal, pacarnya minta apa dikasih, pokoknya semuanya. Bahkan akhir-akhir ini tuh aku sering lihat gitu di berita atau enggak di Line Today gitu, ada cewek diputusin pacarnya mau loncat dari tebing bunuh diri gitu. Berarti kayak orang itu kan udah bener-bener menjadikan pacarnya itu dunianya gitu. Jadi kalau dari firman hari ini tuh kita mau belajar gitu, kasih yang paling kita butuhkan tuh bukan dari pacar ataupun dari keluarga ataupun dari orang-orang sekitar kita, tapi yang paling kita butuhin tuh kasih dari Tuhan. Yang benar itu charity itu karena kita tuh udah berdosa, nggak layak untuk dikasihi sama Tuhan, tapi Tuhan mau kasihi kita gitu. Jadi kita mau sama-sama untuk bernyanyi atas kasih yang udah Tuhan berikan kepada kita dengan lagu It's About Love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, never faithful, never ending love. Kepada Ko Evans dipersilakan doa tutup dan doa berkat. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita berdoa agar itu mengisi hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib,
mengorbankan dirinya bagi kami, untuk keselamatan kami, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, memimpin kami terus-menerus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.